Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Waalaikumsalam. alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la rasulah ba'da. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah seorang, sebuah kaum, sebuah keluarga, sebuah bangsa kecuali kaum itu, keluarga tersebut atau bangsa tersebut merubah dirinya sendiri. Saya doakan semoga host kita yang luar biasa Ibu Ayu diberikan kesehatan senantiasa lahir dan batinnya dan sukses Amin. lahir dan batinnya. Ya. Kepada Bapak Kapten Nurholis yang sekarang ada di Turki bersama lebih dari 200 orang kira-kira bersama owner PT BES Bapak Haji Febrian Agung Allah. dan para mentor-mentor kita yang luar biasa. Masya Allah. Tentunya berkat wasilah menjalankan bisnis PT BES ini. Ya, tentunya kita juga ingin semuanya mudah-mudahan tahun ini berangkat bersama-sama ke menjelajahi bumi Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah bisnis PTBS ini. Amin ya Allah ya Amin. rabbal alamin. Pak. Bapak Ibu, mari kita bersolawat terlebih dahulu untuk memulai pertemuan yang sangat spesial ini. Semoga-moga dengan wasilah sholawat ini diberikan ketenangan, ketentraman, keberkahan, dan semoga yang ada hutang yang punya cicilan, Allah lunaskan hutang-hutangnya, cicilannya. Dan yang sedang sakit, Allah sembuhkan penyakitnya, lahir dan batinnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mudah-mudahan sholawat kita menjadi wasilah kebaikan, kebahagiaan, ketentraman hidup kita. Mari kita sama-sama. Oh iya, perkenalkan nama saya Asep Bruder, biasa dipanggil Kang Asep atau Kang ABS. Ya, Bapak Ibu, yang para reseller PTBS internasional yang hadir pada kesempatan ini
Dari Malaysia hadir, dari Taiwan hadir, saya lihat tuh ya. Dari Abu Dhabi, dari Qatar hadir, Masya Allah luar biasa. Ini istimewa sekali Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu banyak juga tadi yang baru pertama kali hadir. Ya, banyak juga di sini para leader-leader yang luar biasa. Banyak para mentor-mentor, bu guru-guru saya juga hadir. Kuala Lumpur juga hadir, Masya Allah. Ya, Insya Allah semuanya kita bersama-sama ingin sukses di tahun 2024 ini. Saya Bruder selaku mitra PTBS Syariah dan saya seorang perawat. Saya masih menjalankan tugas saya sebagai seorang tenaga kesehatan, melayani pasien dan juga melayani umat di dalam ekonomi. Jadi jihad kita ada yang jihad ekonomi, ada jihad politik, ada jihad di dalam kesehatan. Nah, saya di bidang kesehatan, jihadnya dan di bidang ekonomi. Dan Bapak Ibu pun pasti ada yang jadi polisi, TNI, kemudian guru, petani, semuanya niatkan untuk berjihad. Yang utamanya adalah jihad melawan kemiskinan, jihad supaya banyak orang terbebas dari hutang dan riba, jihad melawan riba melalui kendaraan yang namanya PT Base Corporation Syariah ini. Saya 5 tahun menjalankan bisnis PTBS ini, alhamdulillah banyak sekali apa ilmu, pengalaman ya yang saya dapatkan dari para guru-guru di PTBS, terutama dari Bapak Haji Febrian Agung sebagai owner PTBS yang senantiasa mengajak kita bukan hanya mencari duniawi, tapi mengejar akhirat sehingga dunianya dimudahkan oleh Subhanahu wa taala. Bapak Ibu semuanya, saya menjalankan bisnis ini tidak mudah untuk gabungnya karena saya orangnya sulit untuk diajak bisnis. Sulit untuk diajak bisnis. Waktu itu saya masih ada klinik 12 klinik, tapi sayang 1.000 sayang. Klinik 12 itu awal mulanya pinjam dari riba. Maka janji Allah jelas, Allah akan hancurkan riba itu. Apapun yang berasal dari riba Allah akan hancurkan. Kenyataannya betul. Apa yang terjadi? Saya punya klinik 12, tinggal satu sekarang. Jadi 11 Allah hancurkan. Allahu Akbar. Begitu Bu Ayu. Luar biasa ya. Nah kemudian wasilah adik saya memberikan informasi dalam kondisi punya hutang 1,3 miliar waktu itu. Dalam kondisi pusing bagaimana solusinya ini. Ya sebagai perawat, sebagai tenaga kesehatan, kok bisa-bisanya punya hutang sebesar itu. 1,3 miliar cicilannya 19 juta per bulan. Ada yang namanya kartu kredit, ada bank keliling, ada apa KTA, kredit tanpa agunan. Saya juga kena mobil leasing pakai kredit riba juga. Kemudian ada rumah juga riba. Allah Akbar. Isi rumah termasuk handphone juga. Dan waktu itu juga saya pernah yang namanya sofa sampai isi rumah pun kredit riba itu yang waktu sebelum saya hijrah total. Nah 2018 saya hijrah total dan saya balikin 2 mobil 3 rumah, kemudian 1,5 tahun saya nggak punya apa-apa, saya kembali nggak punya motor nggak punya mobil, ngontrak lagi. Alhamdulillah Allah ijabah doa saya, keluarga saya, orang tua saya. 2018 April ada informasi dari adik saya untuk menyampaikan bahwa ada perusahaan yang bagi-bagi mobil dulunya seperti itu. Oh, bagi-bagi mobil masa ada perusahaan yang seperti itu di zaman sekarang, waktu itu kayak gitu. Tapi betul-betul ingin dapat solusi waktu itu. Ini cerita dulu, barangkali ada yang hampir sama karena kebanyakan sekarang ini sedang terlilit hutang seperti saya waktu itu. Dan betul banget. Nah, kemudian masa ini visi misinya bagus katanya. Apa? Membantu umat terbebas dari utang dan riba. Lebih nggak percaya lagi. Kenapa? Karena selama saya kerja di puskesmas, di rumah sakit, di klinik, di perusahaan, itu tidak ada satupun perusahaan yang mikirin hutang orang Halo lain. Bang. Nah, kok ini ada perusahaan yang mikirin hutang
mitra-mitranya hutang umat. Nah, Coba di ceritain situ gimana? semakin gak percaya. Nah, sesudah itu baru ya Allah, jangan-jangan ini engkau mau memberikan, mengabulkan doa saya. Nah, sesudah itu saya datang ke seminar, saya cek dari A sampai Z. Saya ini sangat tahu persis adik saya yaitu Ustadz Rajatsu. Itu adik saya itu nggak udah tahu persis saya itu orangnya susah diajak bisnis. Jangankan oleh orang lain, oleh saudara, oleh orang tua sendiri pun saya termasuk orang yang tidak mudah untuk diajak bisnis. Harus banyak pertimbangan dan luar biasa Allah pertunjukkan di seminar tersebut. Ternyata ada perusahaan yang begini kata saya. Ada perusahaan yang memikirkan hutang umat. Dan ini buktinya waktu itu baru Mobilio itu yang dapat baru 97 orang dan Pajero baru 19 orang. Belum ada motor, belum ada rumah luxury, belum ada dulu. Ya, kemudian sudah itu istihoroh. Sudah istihoroh, saya yakinkan diri, saya pegang erat, saya harus sampai sukses di bisnis ini. Apalagi ngelihat, wah ada SLC-nya katanya. Ownernya mengajak Nah, itikaf seluruh mitranya yang muslim untuk itikaf di masjid 4 hari 3 malam. Nah itu lebih aneh lagi loh. Ada ya perusahaan yang ownernya udah triliunan uangnya tapi mengajak mitranya untuk mengingat akhirat, untuk mengingat Allah, untuk minta pertolongan kepada Allah. Nah, semakin bahagia, semakin senang. Oh, bisa jadi ini pertolongan Allah. Saya jalankan bisnis itu minggu kelima, alhamdulillah udah tembus mobilnya 150 juta. Saya ambil uangnya untuk beli mobil sebagian dan sebagian untuk bayar cicilan hutang kartu kredit waktu itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan adalah belasan tahun saya kerja harusnya sudah banyak tabungan. Andai kata bisa nabung 5 juta per bulan aja berarti 1 tahun bisa 60 juta. Berarti 10 tahun udah 600 juta. Berarti kalau 30 tahun udah 1,8 miliar. Tetapi luar biasa, nggak bisa nabung Bapak Ibu. Tapi yang hutang yang nambah. Nah, ternyata kenyataannya saat ini pun hampir sama. Banyak orang yang punya gaji dan kerja bertahun-tahun, belasan bahkan puluhan tahun, harusnya bisa nabung kok nggak bisa nabung. Hutang makin banyak. Nah, ternyata butuh solusi. Nah, di sini ada nilai dakwahnya sehingga luar biasa ketika Bapak Ibu sekarang memutuskan untuk menjalankan bisnis PTBS ini, jadikan sebagai kendaraan Bapak Ibu. Saya jadikan sebagai kendaraan untuk meraih ridho Allah, meraih akhirat, dan sekaligus kalau akhirat kita ingin capai, maka dunianya Allah akan mudahkan. Nah, di situ alhamdulillah sampai detik ini sudah lunas hutang 16 bulan saya jalankan bisnis ini. Oh, lunas hutang 1,3 miliar tersebut. Saya jalankan 10 hal yang saya jalankan. 10 tips yang saya jalankan dan ya, saat ini saya akan sharing. Saya akan sharing, bukan ngajarin, saya akan sharing, saya akan sampaikan ke Bapak Ibu. Karena semakin banyak orang yang sukses di bisnis ini, maka semakin bahagia bangsa Indonesia ini. Karena bangsa Indonesia ini pinjol aja 2023 yang kena pinjol itu sebanyak 19 triliun. Sampai Maret 2023 yang kena pinjol itu 19 triliun berputar di dalam pinjol. Belum KTA, belum kartu kredit, belum leasing. Allahu Akbar. Nah di sini perlu solusi. Maka Bapak Ibu dan saya yang sudah memutuskan gabung di bisnis ini jangan separuh-paruh. Jangan separuh-separuh, jangan setengah-setengah. Full. Namanya full itu bukan berarti yang jadi polisi keluar dari polisinya PTBS full. Bukan gitu menurut saya. Yang namanya full menjalankan bisnis PTBS adalah saatnya menjalankan bisnis PTBS, jalankan sepenuh hati. Ada harian, ada mingguan, ada bulanan, ada 3 bulanan.
ada tahunan. Nah, itu jalankan bis PTBS, programnya ikutin 100%, tapi enggak merubah profesi Bapak Ibu. Saya tetap sampai saat ini sambil menjalankan profesi saya, tenaga kesehatan, masih bisa menjalankan bisnis ini, lunas hutang. Kemudian Alhamdulillah ribuan orang yang sudah lunas hutang. Bahkan lebih dari 10.000 orang yang sudah mendapatkan reward. Lebih dari 6.000 orang yang udah dapat motor 20 jutaan. Lebih dari 3.000 orang yang udah dapat mobil 110 jutaan. Lebih dari 600 orang yang sudah dapat Pajero 15 jutaan. Lebih dari 300 orang yang dapat rumah 1 miliaran. Jadi ini sebuah kepastian Bapak Ibu. Kenapa? Karena tanpa reset point, tidak dibatasi waktu oleh perusahaan, ya. Kemudian tidak harus belanja setiap bulan. Ini indah, ya. Kalau perlu belanja lagi, kalau nggak perlu tidak wajib. Dan itu adalah sebuah kebaikan. Makanya PTBS ini sistem bisnisnya diberikan sertifikat halal sistem bisnisnya. Tidak mengandung goror, doror, riba, maisir yang dikeluarkan oleh DSN MUI. Udah dikaji 1,5 tahun oleh beliau-beliau perwakilan dari seluruh ormas yang di Indonesia yang ada di DSN MUI. Kemudian sesudah dikaji 1,5 tahun, maka diputuskanlah bahwa PTB sistemnya tidak sama dengan yang di luar sana. Ya, tidak sama. Sehingga kita tenang, legal, halal, kemudian mudah dijalankan oleh siapa saja. Tinggal kita apa yang harus kita lakukan. Saya mencontek leader-leader yang ada di PTBS. Mentor-mentor, walaupun beda jaringan, kalau yang baiknya saya contek. Kemudian guru-guru yang sudah duluan gabung dan istiqomah dan berhasil, saya contek juga. Nah, di sini banyakin guru, insya Allah guru-guru di PTBS ini akan memberikan informasi kebaikan demi kebaikan agar kita semuanya sukses di PTBS ini, lewat PTBS ini. Ya Bapak Ibu, tentu kita semuanya ingin membahagiakan orang tua. Betul atau tidak? Yang kedua, kita sudah lama kerja, cari duit, tapi kok istri kita, keluarga kita, gitu-gitu aja. Atau anak-anak kita menanti-nanti kesuksesan kita sesungguhnya. Kapan orang tuanya sukses? Kita ini. Lama ternyata kita gak sukses-sukses. Yang namanya sukses itu simple aja. Hidup tenang, ibadah tenang, gak punya mikirin hutang. Udah itu aja. Kalau masih punya hutang belum sukses. Belum sukses menurut saya. Walaupun gajinya miliaran tapi punya hutang, cicilan itu tetap pusing kepalanya. Karena tentu akan ketakutan ketika wafat itu meninggalkan hutang untuk anak-anaknya. Kemudian ketakutan juga hutang apalagi riba yang setiap 10 dirham uang riba sama dengan 360 kali berzina. Nah, ini riba. Makanya saya stop riba itu karena ini. Dan waman ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa yang sudah tahu dosa riba itu besar, menantang perang Allah, sama dengan menzinai ibu kandung sendiri, setiap 10 dirham uang riba yaitu 700.000 uang riba, sama dengan 360 kali berzina. Dan Allah akan menghancurkan riba. Dan sudah tahu dosa riba itu besar seperti itu. Waman ada faulaika sabun nar hum fiha khalidun. Tapi mengulang-ulang lagi, tidak mau bertobat, tidak mau stop, malah mengulang-ulang lagi riba. Apa kata Allah? Ulai apa? Waman ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Ini yang membuat saya membalikkan 2 mobil dan 3 rumah gara-gara ayat yang ini. Coba dibaca nanti Bapak Ibu di Al-Baqarah 275 sampai 279. Supaya apa? Supaya yang udah gabung ini enggak enggak bimbang, enggak cepat terombang-ambing oleh tawaran-tawaran iming-iming di luar sana. Enggak ada lagi. Dia nggak ada lagi, coba jatanya. Nggak ada lagi. Adanya iming-iming aja. Dan tidak sanggup membayar. Adanya seperti itu. Nah di PTBS ini modal mudah. Modal murah. Modal cuma sekali-kalinya. Kemudian hasil besar. Kemudian bukti sudah ribuan yang sudah berhasil. Produknya lengkap dan banyak dan kebutuhan pokok. Kemudian apalagi legal menurut negara.
Kemudian halal menurut MUI. Bisa dia bisa dilakukan oleh siapa aja. Nah, jadi 8 syarat ini sudah ada di PTBS, tinggal kita gas aja. Kita gas aja, kita gaspol apa tips-tipsnya sekiranya berkenan nanti akan saya sharekan ada 10 tips yang sekiranya dilakukan insya Allah akan sampai kepada titik yang luar biasa seperti Pak Haji Adan Haris, Pak Haji Insinyur Randu, Masya Allah, seperti Pak Haji Suroto, luar biasa. Ya, banyak guru-guru kita yang luar biasa, yang tadinya biasa menjadi luar biasa dan kita contek beliau. Ya, bukan cuma dunianya saja, ternyata beliau-beliau yang tadi saya sebutkan, Pak Haji Insinyur Randu, apa yang dicapai? Rumahnya banyak, apartemennya banyak, masjidnya juga banyak. Allahu Akbar. Mobilnya banyak, sedekahnya udah susah ngikutinnya. Masya Allah. Dan kita ingin Allah ngasih ke beliau, masa kepada kita tidak. Ya kan? Ke Pak Haji Adan Haris, Masya Allah, beliau itu sedekahnya luar biasa. Udah beli yayasan segala macam, kebun 200 hektar, nah, kebun sawit. Kemudian, wah, dunianya banyak, akhiratnya terus dijalankan. Kita masa nggak mau sungguh-sungguh dijalankan bisnis ini, Bapak Ibu? Masa kita tidak yakin, Bapak Ibu? Masa kita betul-betul tidak mau dibanggakan oleh orang tua kita? Masa kita tidak mau dibanggakan oleh anak-anak kita bahwa, oh, kata anak kita, saya pernah, oh ya, bapak saya itu pernah hidup di dunia. Apa buktinya? Tuh ada masjidnya. Buatan bapak saya. Masya Allah. Kitanya sudah nggak ada. Tapi masjid kita kita sudah dirikan masjid kita. Bapak saya pernah hidup di dunia. Apa buktinya? Tuh pesantrennya ada. Allahu Akbar. Ibu saya pernah hidup di dunia. Apa buktinya? Tuh beliau menyantuni yatim piatu begitu luar biasa. Jadi buktinya kita hidup ini, kira-kira anak kita, cucu kita nanti masih bisa enggak mengenal kita. Ada yang dikenalnya kebaikannya, ada yang dikenal keburukannya. Mudah-mudahan dengan jalankan bisnis PTBS ini, cari uang sebanyak-banyaknya dengan cara yang ma'ruf, yang halalan toyiban. Di bisnis PTBS ini tidak mengambil hak orang lain, tidak berani untuk nipu dan lain sebagainya. Insya Allah kita akan menyiapkan, ya, anak-anak kita yang tidak menjadi pengemis, tidak menjadi peminta-minta, dan minimal kita kembali kepada Allah, tidak membawa dan meninggalkan hutang kita. Nah, Bapak Ibu, mungkin sedikit nanti ada juga mentor kita yang luar biasa, yaitu Bunda Des, Bunda Hajah Des dari Jambi. Beliau juga Masya Allah peraih luxury, peraih luxury, Pajeronya udah, mobil Lionnya udah berapa? Nggak tahu. Wah, banyak nanti akan beliau ceritakan. Saya sebentar lagi nih ya. Saya sampaikan simple saja. Yang paling penting adalah di awal saya, kalau sudah saya pegang sebuah keyakinan, faida azamta wa tawakkal 'ala Allah. Kalau sudah menancapkan di sini keyakinan, maka pantang untuk kita lepas. Kita terus menuju kepada keridhaan Allah melalui kendaraan ini, PTBS ini. Jadi polisi menjalankan PTBS banyak yang berhasil. Ya, kemudian menjadi TNI sambil jalanin PTBS banyak yang berhasil. Ulama, ustadz menjalankan PTBS banyak yang berhasil. Guru, PNS, pensiunan, ibu rumah tangga, mahasiswa banyak yang berhasil. Maka tidak ada alasan lagi Bapak Ibu. Tidak ada alasan lagi untuk tidak sungguh-sungguh menjalankan bisnis PTBS. Karena yang hadir sekarang ini orang-orang yang sudah bergabung di PTBS, tapi ada yang ragu, ada yang ogah-ogahan, ada yang sungguh-sungguh. Nah, kita sungguh-sungguh. Kalau bisa cepat, kenapa kita lambat? Ya, Allah sangat sanggup melakukan itu, membantu kita, menolong kita. Tetapi ingat, semudah apapun bisnis yang kita lakukan, tapi kalau tidak ditolong oleh Allah, maka bisnis itu jadi berat dan susah.
Tapi seberat apapun usaha, kondisi, keadaan, bisnis, sistemnya, seberat apapun, sebesar apapun hutang kita, kalau Allah menolong kita, akan mudah, ringan, dan gampang serta cepat selesai Bapak Ibu. Cuman satu kuncinya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Asal kita deketin Allah aja. Deketin Allah, jauhi yang tidak disukai Allah, itu udah takwa, itu Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalah, berikan rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Tetapi tidak cukup itu, kita harus ikhtiar maksimal. 10 kiat sukses bisnis PTBS. Ini versi saya ya, yang saya alami, yang saya rasakan. Bisa jadi salah, bisa jadi betul. Silakan kalau ada benarnya dari Allah, silakan diikutin. Yang salahnya dari kebodohan saya jangan diikutin. Tapi yang jelas, subhanallah, 5 tahun ini banyak merubah hidup saya. Allah melalui bisnis PTBS ini, hutang lunas, kemudian bisa umroh dengan keluarga, bisa haji puroda dengan keluarga, kemudian bisa membangun madrasah, masjid kecil-kecilan, Allahu Akbar. Kemudian baru peletakan batu pertama yang namanya pesantren, Allahu Akbar. Kemudian motor ada PPKB-nya, mobil ada PPKB-nya, rumah. Baru di PTBS ini saya dikasih amanah rumah oleh Allah yang tidak pakai cicilan angsuran, dan sertifikatnya pun ada. Allahu Akbar. Dan indahnya di PTBS ini, semakin kita banyak orang yang kita bantu untuk sukses, kita akan ditolong oleh Allah untuk sukses. Ya, beda dengan konvensional. Konvensional sendirian aja suksesnya. Nggak boleh orang lain sukses. Bahkan ketika Bapak, Ibu yang hadir sekarang misalkan jualan atau bisnis kuliner di sebuah ruko, ya kuliner misalkan apalah soto atau bakso atau apa, kemudian saya datang, Pak Bu, mohon maaf, saya minta resepnya dong, kok laris banget bakso Bapak ini, bakso Ibu ini kok larisnya luar biasa sampai ngantri-ngantri, omsetnya berapa Pak? Oh lumayan omsetnya, sehari bisa 5 juta, berarti sebulan 150 juta. Oh kalau gitu boleh dong saya kasih resepnya, gimana kiat-kiat suksesnya. Emang Kang Asep mau di mana buka kulinernya? Di sini Pak, di samping ruko Bapak. Kira-kira dikasih nggak sih kita? Dikasih nggak resepnya oleh orang itu? Bapak Ibu mau ngasih nggak ke saya kira-kira? Tidak akan ngasih. Itu normal Bapak Ibu. Dan itu apa namanya alami, memang seperti itu. Nah konvensional disitulah kekurangannya. Tapi kalau kita di bisnis PTBS, network marketing, justru akan membagikan kiat-kiat suksesnya ke mitra-mitranya, bahkan kepada di luar mitra. Seperti sekarang nih. Ini kan dari berbagai macam jaringan. Saya agak paham ada 1.000 orang, 1.000 orang, 1.000 yang hadir ini. Itu berbagai macam jaringan, nggak paham saya. Tetapi kok enak memberikan kiat suksesnya gimana caranya? Kemudian nanti Bunda Des juga, kiat sukses Bunda Des gimana? Mentor-mentor kita yang lain di setiap Selasa dan Ahad disampaikan juga itu. Disampaikan dengan gamblang, tidak ditutup-tutupin, tidak ada rahasia. Kenapa? Semakin banyak yang dibantu sukses, wasilah kita, semakin Allah menolong kita dan semakin bahagia diri kita. Subhanallah. Beda dengan kita konvensional. Nah, Bapak Ibu, nah, kita lihat 10 kiat sukses bisnis PTBS. Ya, yang pertama ini ya, yang pertama kita luaskan niat. Nah, ketika sudah gabung, ini kan sudah gabung semua nih di PTBS, luaskan niat. Apa niatnya minimal? Oh, bisnis PTBS ini ownernya orang Indonesia, produknya produk Indonesia, kemudian perusahaannya perusahaan Indonesia, dan mencapai ke mancanegara, dan visi misinya ada dakwahnya, membantu umat terbebas dari hutang dan riba dan memberikan solusi kepada banyak orang. Kalau gitu, saya wakafkan diri saya untuk niat membantu PTBS
bergabung dengan PTBS, sama-sama berdakwah dengan PTBS. Wasilah PTBS, berdakwah dengan produk PTBS, berdakwah dengan program PTBS, berdakwah dengan SLC PTBS. Masya Allah. Sebarluaskan di TikTok, dimanapun, dengan offline maupun online. Luaskan niat kita. Yang kedua, niat apa? Ketika saya, kenapa menjalani bisnis ini? Saya bukan hanya lunas hutang sendiri, pengen lunas hutang banyak orang. Saya bukan hanya ingin, katakan seperti itu, bukan hanya ingin dapat motor, mobil, rumah di dunia, tapi ingin dapat luxury di akhirat. Luaskan niat kita. Saya bukan hanya untuk cari uang buat diri sendiri, tapi saya ingin banyak orang yang merasakan keringat saya dengan menjalankan bisnis PTBS ini, menjalankan bisnis PTBS ini, banyak orang yang merasakan bekas keringat saya. Artinya apa? Uangnya, hartanya, harus banyak orang yang mendapatkannya. Sehingga nanti di hadapan Allah mereka ada testimoni. Oh, gara-gara orang ini ya Allah. Gara-gara si fulan ini ya Allah, saya bisa kenal engkau. Gara-gara si fulan ini ya Allah, saya bisa itikaf di masjid 4 hari 3 malam. Masya Allah, luar biasa. Luaskan niat kita. Bukan hanya untuk perut sendiri, tapi untuk banyak orang. Kata Sayyidina Ali, siapa yang hari-harinya dihabiskan, pagi, siang, sore, malam dihabiskan untuk kerja, tetapi hanya dipikirannya perut sendiri, maka harga dirinya, kata beliau, tidak lebih baik daripada apa yang keluar dari perutnya. Naudzubillah. Ya. Kemudian luaskan niat. Apa luaskan niat? Ikutan program dakwah di PTBS ini. Kalau PTBS menyiapkan visi misinya membantu umat terbebas dari riba, mendakwahkan anti riba dan memberikan solusi, maka kita juga niat untuk apa? Untuk ikut dakwah anti riba. Kenapa ikut dakwah? Karena supaya ditolong oleh Allah. Apa buktinya? Janji Allah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yang surkum wa yusabit aqdamakum. Barang siapa yang berdakwah, mengajak kebaikan, mencegah kemunkaran, yaitu menolong agama Allah, yang surkum, Allah akan menolong kita. Allah akan menolong kalian, kata Allah. Dan Allah akan memberikan, meneguhkan kedudukan kalian di dunia, apalagi di akhirat. Masya Allah. Itu luaskan niat kita. Untuk keluarga, untuk orang tua, mertua, anak, cucu, tetangga. Ingin mendapatkan wasilah kita ini, ingin tercipratkan kebaikan-kebaikan wasilah, menjalankan usaha ini. Kemudian yang selanjutnya, tips yang kedua, maksimalkan gerak kita. Wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada binatang yang melata. Melata itu bergerak kecuali Allah jamin rizkinya. Jadi kalau bergerak dijamin, kalau nggak bergerak nggak dijamin. Kalau kita ikhtiar dijamin, kalau nggak ikhtiar ya tidak dijamin, ya segitu-gitunya. Ya, jadi kita tadi sudah dijelaskan juga kenapa harus bergerak terus. Bergerak pagi berangkat, pulang sore. Untuk apa? Bergerak terus. Kalau bergerak ada aja rizki, ada aja yang namanya kesehatan, ada aja yang namanya apa peluang ketika kita bergerak keluar dari rumah. Kalau di rumah terus kita penyakitan, di rumah terus itu nggak ada teman nambah, nggak ada saudara nambah, kemudian makin pusing, mikirin yang negatif, melakukan hal negatif. Maka kita keluar bergerak dengan niat dakwah, dengan niat memberikan solusi kepada orang dengan wasilah bisnis PTBS ini. Kemudian saya percepat. Yang ketiga, Bapak Ibu, yang ketiga, wajib nambah saudara baru tiap hari. Saya wajibkan setiap hari, wajib waktu itu 2 sampai 5 orang saudara baru, teman baru. Kalau teman dan saudara lama, perbaiki, ya kan? Kalau saudara baru, teman baru, saya nambah 2 atau 5 setiap hari, saya wajibkan. Rugi kita bisnis PTBS tapi malah kehilangan saudara dan teman. Rugi kita menjalankan bisnis PTBS tetapi kita tidak nambah silaturahmi. Kita tambah silaturahmi. Sekarang bayangkan, Masya Allah. Kita walaupun beda jaringan, kita disatukan di dalam program yang namanya SLC. Kalau di seminar kadang-kadang masih sikut kanan sikut kiri. Namanya manusiawi. Namanya di dunia ini lumrah. Tetapi PTBS, Pak Haji Febri Agung membuat sebuah wadah yaitu SLC yang diikat dengan kalimat La ilaha illallah. Semuanya bersujud di sana, ya, dari
manapun, dari jaringan manapun disatukan oleh Pak Haji Febrian dengan program yang namanya SLC yang sekarang ada 8 kota, Bandung, Pemalang, Yogyakarta, Lampung, Riak, Siak, oh Riak, Siak, Makassar, Padang, satu lagi apa ya? Bandung, ya kan? Iya, Masya Allah, dasar Bapak Ibu. Bayangkan kalau nggak ada SLC-nya Bapak Ibu. Minimal nggak ada SSC-nya itu minimal. Itu nggak saling kenal antara jaringan beda jaringan itu nggak saling kenal Bapak Ibu. Justru di SLC kita saling kenal walaupun beda jaringan dan kita nggak memandang jaringan siapa siapa kalau di SLC sama sedang meminta kepada Allah, sama nangisnya jam 2 malam, sama sujudnya, sama Masya Allah santunan yatim di situ nikmat luar biasa. Betul nggak? Kemudian di sana ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena di program SLC, di program dakwah tersebut. Ya, ditolong oleh Allah. Banyak keajaiban. Ya, ketika nggak ikut SLC, kurang ditolong oleh Allah. Begitu ikut SLC, ditolong oleh Allah. Yang penting ikut SLC-nya betul-betul, benar-benar ikutin programnya. Kemudian tips saya untuk sukses di PTBS ini, yang keempat adalah saya mencontek saja di Bapak Ibu. Mencontek mentor saya. Mentor saya khususnya yang satu jalur, saya contek. Siapa yang saya contek? Yang mentor yang baik, mentor yang istiqomah, mentor yang positif. Saya contek kebaikannya. Yang nggak baiknya saya nggak contek. Tapi juga saya jadikan, walaupun beda jaringan, kalau beliau-beliau guru-guru baik-baik, saya contek beliau-beliau walaupun beda jaringan. Jadi di PTBS ini saya belajar dari mentor-mentor, dari guru-guru walaupun beda jaringan. Ya seperti itu. Saya lakukan itu supaya apa? Semakin menambah wawasan saya, ilmu saya yang cetek ini, ya sedikit demi sedikit saya mungut-mungutin, mulung-mulung ilmu lah dari beliau-beliau yang luar biasa. Masya Allah. Itu ya. Nah kemudian yang kelima, tips sukses yang saya lakukan, ya, yang kelima adalah saya ikuti yang jalankan mentor jasmani dan rohaninya. Ya, artinya apa? Kalau saya melihat Pak Haji Febrian, melihat Pak Haji Suroto misalkan, saya contek. Ya, jangan cuman saya nggak nyontek cuman wah seminar Pak Haji Adan Haris itu sana, sana sebulan bisa full. Kalau nyontek itunya doang, belum tentu sukses Bapak Ibu. Pak Haji Insinyur Randu, misalnya kita contek, wah itu jadwalnya padat banget seminarnya. Kalau nyontek itunya doang, semua orang juga bisa insya Allah. Tapi belum tentu sukses Bapak Ibu seperti beliau. Tapi juga kita harus mencontek bagaimana aktivitas rohani beliau. Bagaimana beliau-beliau itu sedekahnya. Bagaimana ke orang tuanya, memuliakan orang tuanya. Kita contek, saya contek gitu. Kemudian bagaimana kemudian SLC-nya, Masya Allah. Kemudian bagaimana beliau ini apa namanya dengan rohaninya lah, rohaninya kita contek kebaikan demi kebaikannya. Kemudian lihat juga kalau saya melihat orang yang sukses itu nggak melihat sekarangnya, tapi lihat awalnya gimana Pak Haji dulunya. Wah, saya gini-gini kesulitannya yang kesulitannya demi kesulitannya kita juga oh berarti saya juga akan mengikuti tantangan dan rintangan. Tidak mungkin orang sukses langsung di puncak. Ada kalau untuk mencapai ke puncak ada yang harus eh, apa ada angin, ada puting beliung, ada mungkin ada ular di situ. Kalau kita mau ke puncak kan ada aja. Lelah, capek, berkeringat, berdarah-darah, tetesan air mata ada di situ. Dan itu sebuah keniscayaan bagi orang yang mau sukses, Bapak Ibu, Masya Allah. Dan kita harus siap. Kalau kita mau siap untuk sukses, maka kita juga harus siap sepaket dengan apanya? Dengan tantangannya, dengan ujiannya. Yang keenam, yang jadikan pertemuan sebagai charger jiwa. Jadi kalau namanya kita duniawi, akhirat, kemudian ibadah, bisnis juga sama, kerja juga sama. Kadang-kadang semangatnya turun, kadang-kadang semangatnya naik. Itu normal banget.
Justru yang nggak normal adalah yang semangatnya terus menerus, semangat terus. Itu nggak normal, bukan manusia kayaknya tuh. Ya, kalau manusia itu turun naik, turun naik. Ketika kita bertemu dengan orang yang positif, yang semangat, yang penuh antusias, penuh optimisme, yang istiqomah, kita akan terbawa semangatnya, terbawa semangatnya, terbawa antusiasnya, terbawa untuk istiqomahnya. Ketika bertemu dengan orang yang negatif, kita akan terbawa juga negatif, kita terbawa pesimis. Maka ruhnya bisnis PTBS ini adalah pertemuan. Maka kita jadikan, saya menjadikan pertemuan pertemuan demi pertemuan adalah sebagai charger. Seperti jiwa saya ini sebagai handphone dan perlu dicas. Jadi ngecas. Kapan ngecasnya? Ada pertemuan harian. Apa itu? Grup. Kalau Bapak Ibu itu gabung di bisnis PTBS oleh leadernya dimasukin ke grup. Itu adalah pertemuan harian. Ngantor harian kita. Yang kedua, ngantor pekanan. Setiap sepekan sekali ada seminar di situ. Ada setiap malam juga seminar Zoom. Itu ngantor kita juga harian. Ngantor pekanan ada seminar pekanan. Ada ngantor bulanan, namanya ada HTS, ya kan? Ada net, ada ALT, ya kan? Nah, itu adalah ngantor kita di situ. Charger kita. Setiap bulan ada SLC, itu juga charger kita, jiwa raga kita. Kemudian 3 bulanan ada charter yang namanya GSS. Grand Success Seminar yang dihadiri oleh 5.000 orang. Yang kemarin 12.000 orang hadir. Gimana nggak semangat Bapak Ibu? Hadir 12.000 orang dari luar Indonesia pun banyak yang hadir. Yang ketujuh Bapak Ibu, ya saya percepat, ya percepat. Kemudian yang ketujuh apa tips suksesnya? Ya, yang ketujuh, pastikan tidak ada hak orang lain yang kita ambil. Pastikan tidak ada hak orang lain yang kita ambil. Saya pernah mendengar seorang ulama terkenal menyampaikan kalau kita masuk ke sebuah perusahaan, masuk ke pekerjaan, membuat sebuah bisnis, seperti saya membuat usaha yang namanya klinik, yang awalnya dari hasil yang tidak halal, hasil riba, hasil ngambil hak orang lain, hasil curang, hasil apa namanya, hasil berdusta, dan kita dapat uang, maka sepanjang itu kita akan mendapatkan, setiap kita mendapatkan poin dan uang dan bonus-bonusnya, bonus harian, mingguan, bulanannya itu haram katanya, Masya Allah. Contoh, ada yang kita masuk ASN, PNS dengan nyogok misalkan. Itu kata ulama ini, sepanjang dapat gajinya itu haram semuanya Bapak Ibu. Allahu Akbar. Itu yang kita khawatirkan. Anak kita masuk ke sekolah, ke kuliah dengan nyogok, ya kan? Itu sepanjang apa namanya dapat ilmunya nggak barokah, ketika kerjanya juga uangnya juga nggak halal. Itu ngeri Bapak Ibu. Termasuk di PTBS. Kita di PTBS ada SLC-nya supaya apa? Minimal ada rem ketika kita mau ngambil hak orang lain. Ngambil jaringan orang lain tidak halal Bapak Ibu. Setiap walaupun dapat 400.000, ya, walaupun dapat 400.000, dapat 1 poin. Itu nantinya orang ini terus berkembang setiap beliau menghasilkan mingguan, harian, bulanan, royalti, motor, mobilnya, kita menjadi gak halal bagi kita Bapak Ibu. Awalnya kata mengambil hak orang lain. Contoh, contoh nih Bapak Ibu. Ada orang yang ngadain, misalkan saya ngadain di Bekasi seminar. Seperti kemarin hari Ahad. Ada orang yang ngundang, orang Medan ngundang saudaranya yang ada di Bekasi. Datang ke seminar yang saya adakan. Saya tanya, Bapak di mana yang ngundangi siapa? Oh, adik saya. Di mana? Di Medan. Oh, luar biasa. Tenang kalau di sini. Nah, begitu itu orang itu gabung, si Bapak itu gabung, itu gak boleh kita ambil Bapak Ibu. Ya, kembalikan kepada pengundangnya. Kalau kita ambil,
Walaupun cuma basic 400.000, itu setiap dapat poin dari hasil beliau, hasil uang dari beliau, itu haram hukumnya Bapak Ibu. Sampai motor, mobil, pajak dan rumahnya pun Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Bagi yang sudah terlanjur, segera kembalikan Bapak Ibu. Hak orang lain itu. Gimana Kang Asep kalau hak kita diambil? Gak mau juga hak kita diambil. Tapi kalau sudah kita pertahankan hak itu, tapi masih direbut juga, balik. Kasih aja. Kalau saya gitu, kasih sama dosa-dosanya. Barangkali ada dosanya, kasih aja. Yang penting hak kita, hak orang lain jangan kemakan oleh darah daging kita dan anak istri kita, Bapak Ibu. Itu racun, Bapak Ibu. Racun. Bukan hak kita, kita ambil racun. Ada undangan orang lain, kita sikat. Racun itu, Bapak Ibu, buat diri kita. Membuat diri kita tidak halal masuk ke surga. Na'udzubillah, subhanallah. Nah, mudah-mudahan nih adanya SLC ini sebagai rem. Takut kita. Takut kita. Ya, takut kita dibenci, dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang kedelapan. Kuasai 4 pilar PTBS ya. Perusahaannya, pilar itu, owner kita, owner PTBS kita kenali siapa beliau, apa pekerjaannya, hobinya apa, ya kita PDKT ataupun tanya-tanya ya. Nggak harus deket, nggak harus deket-deket amat, nggak harus. Tapi kita kenal kepada beliau. Ya, kemudian gimana ke orang tuanya, Masya Allah. Gimana apa namanya baca Qurannya, bagaimana beliau apa ibadahnya, gimana beliau keberaniannya. Kita pelajari owner kita BTBS. Yang kedua, produknya kita belajar terus. Ada yang namanya produk knowledge hampir setiap hari. Karena produknya 90 lebih, 90 jenis lebih. Maka karena PTBS ini bukan produk abal-abal, maka diadakanlah yang namanya produk knowledge, belajar produk, produk kecantikan ada yang mengajarnya, produk pertanian ada yang ngajarnya. Masya Allah, nggak usah bayar Bapak Ibu. Setiap hari ada, nggak usah bayar di Zoom. Masya Allah. Kemudian gimana itu yang namanya herbal, ada yang ngajarnya. Ya. Kemudian parfum, kemudian ada untuk apa peternakan, ada yang ngajarnya. Karena Pak, karena PTBS bukan hanya mengiming-imingi namanya hasil aja, tapi produknya juga itu yang berkualitas, yang bagus, bermanfaat. Yang ketiga, 4 pilar ini adalah eh, support system. Ya, support sistemnya kita ikut, kita pelajari ada apa aja. Oh, seminar, ada HTS, ada NET, ada SLC, ada GSS, ada ALT. Itu kan. Kemudian yang keempat, 4 pilar ini eh, apa satu lagi tuh? Eh, empat ya, 4 pilar. Tadi udah ya 4 pilar. Nah, kemudian kita belajar terus itu terus terus kita belajar ya dari hari ke hari sehingga ketika ada yang bertanya kita sudah yakin, udah paham dan udah yakin dan mampu menyampaikan. Tapi kalau kita nggak tahu, nggak paham, kita nggak bakal yakin. Dan gimana mau meyakinkan orang kalau kita tidak yakin. Yang ke-9, Bapak Ibu, ingin bisnis PTBS ini lancar, berkahin, sukses, maka dapatkan doa yang mustajab. Waktu mustajab kita dapatkan. Kapan waktu mustajab ini? Ya. Saat kita berdakwah itu waktu yang mustajab. Antara asar dan maghrib waktu mustajab. Saat jam sepertiga malam terakhir itu waktu mustajab. Saat kita di SLC itu waktu yang mustajab. Saat kita di Raudhoh itu saat kita saat hujan turun waktu mustajab. Antara azan dan iqamat itu waktu mustajab. Antara duduk khotib ya antara dua khutbah itu mustajab. Yang kedua, carilah doa yang mustajab dari orang-orang yang makbul. Orang tua kita terutama makbul. Minta doa istri kita, istri minta doa suami, minta doa kepada orang yang sedang berdakwah di jalan Allah dan dengan ikhlas. Itu doanya mustajab Bapak Ibu. Kemudian doa orang yang terzolimi mustajab. Kemudian doanya pemimpin yang adil mustajab Bapak Ibu.
Ya, pemimpin yang zalim gak mustajab doanya. Kemudian kita minta doa kepada orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Itu mustajab doanya. Doa dari anak yatim, duafa, itu juga doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dapatkan doa-doa mereka. Yuk sama-sama. Saya pun belajar terus supaya yang keempat dapatkan doa yang mustajab tempatnya. Tempat-tempat mustajab di mana? Di masjid. Kalau kemudian di mana lagi? Di Raudhah. Kemudian di Multazam. Kemudian di Hijr Ismail. Kalau Islam seperti itu. Kemudian kondisi yang mustajab. Kondisi kita sedang sakit ya. Kemudian orang sakit, orang yang didolimi itu mustajab doanya. Kondisi kita sedang dihianati orang, difitnah orang, berdoa yang banyak. Sedang dihianati orang, disakiti orang, difitnah orang, di boikot orang, ya kan? Udah nggak usah dibalas. Kita doa yang banyak di situ waktu-waktu mustajab Bapak Ibu. Allahu Akbar. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Yang terakhir, kiat sukses. Ya, selaraskan antara ikhtiar fisik, otak, hati, dan iman. Apa artinya? Kerja fisik, otak, hati, dan iman kita selaraskan. Kalau nggak selaras, itu akan sulit suksesnya. Apa kerjanya fisik? Ikhtiar maksimal. Kerja keras itu kerjaan fisik. Otak apa kerjanya? Kerja cerdas. Nah, hati kerjanya apa? Kerja ikhlas. Iman apa? Kerja istiqomah dan kerja yang sungguh-sungguh doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Masya Allah luar biasa. Sudah hampir 1 jam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada baik dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salah dari saya pribadi, mohon dimaafkan lahir dan batin. Dan salam sukses dari saya Asep Bruder. Dan salam hormat dari saya Asep Bruder. Dan semoga Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan hari ini, Allah muliakan, Allah mudahkan, Allah berkahi, Allah berikan keistimewaan, kemuliaan di dunia. Hingga kita mudah-mudahan berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih Bu Ayu. Terima kasih Pak Kapten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.